saya Anissa Sabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang senyawa bioaktif, probiotik, dan prebiotik. Kalian sudah tahu belum apa itu senyawa bioaktif, probiotik, dan prebiotik? Baiklah, saya di sini akan menjelaskan senyawa bioaktifnya terlebih dahulu ya. Senyawa bioaktif adalah senyawa yang terkandung di dalam tubuh hewan maupun tumbuhan. Senyawa ini dapat dijadikan manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya dijadikan sumber antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan anti kanker. Beliau mengartikan bahwa probiotik adalah konsumsi asam yang dihasilkan oleh bakteri yang memfermentasikan susu dan dapat mencegah pertumbuhan bakteri patogen, dan jika dikonsumsi secara teratur dapat hidup lebih panjang dan sehat. Ada juga yang menyatakan bahwa probiotik adalah mikroorganisme hidup atau bakteri baik yang secara natural ada di dalam usus, atau disebut juga dengan flora normal. Ada juga yang menyatakan bahwa probiotik adalah mikroorganisme baik yang sengaja dikembangbiakkan dalam minuman atau makanan, dan apabila dikonsumsi secara seimbang akan memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh manusia. Berbagai pendapat yang mengemukakan tentang pengertian dari probiotik ini menyatakan bahwa probiotik ini banyak manfaatnya bagi kesehatan, khususnya untuk pencernaan kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa probiotik adalah jenis bakteri hidup yang terdapat di dalam makanan maupun di dalam suplemen. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang apa itu prebiotik. Prebiotik pertama kali ditemukan dan dinamai oleh Marcel Robert Freud pada tahun 1995. Prebiotik didefinisikan sebagai bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh saluran cerna dan memberikan pengaruh menguntungkan terhadap mikroflora dengan paramen stimuler secara selektif, atau lebih sejumlah mikroba terutama lactobacilli dan bifidobakteria pada saluran pencernaan, yaitu kolon, sehingga dapat meningkatkan kesehatan inang. Prebiotik secara sederhana diartikan sebagai makanan probiotik secara alami yang hidup di dalam pencernaan. Namun, penelitian lain mendefinisikan prebiotik adalah senyawa natural dalam makanan yang tidak bisa atau tidak dapat dicerna oleh usus, berfungsi sebagai suplemen untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang baik di dalam sistem pencernaan. Hai, kenalin, nama saya Divya Rinda dari kelas 5A Fakultas Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bioaktif, probiotik, dan prebiotik. Yang pertama, jenis-jenis biotik. Itu ada alkaloid, triterpenoid, tanin, saponin, dan flavonoid. Dan yang kedua, jenis dari probiotik. Yang paling dikenal adalah golongan bakteri asam laktat dan bifidobakteria. Bakteri ini dapat mencegah karbohidrat yang tidak memecah oleh saluran pencernaan manusia dan langsung berinteraksi dengan metabolisme inang. Dan yang ketiga, ada jenis-jenis dari prebiotik yang secara komersial. Yang pertama adalah oligosakarida, yang kedua ada cyclodextrin, yang ketiga ada fructo-oligosakarida, yang keempat ada galacto-oligosakarida, yang kelima ada gentio-oligosakarida, yang keenam ada glukosil sukrosa, yang ketujuh ada isomalto, yang ke-8 ada laktulosa, yang ke-9 ada laktusukrosa, dan yang ke-10
10 ada maltopolyglusakarida. Sekian tadi adalah penjelasan dari jenis-jenis bioaktif, probiotik, dan prebiotik. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman. Hai, saya Sakila Salwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh senyawa dari bioaktif, senyawa prebiotik, dan senyawa probiotik. Baiklah, yang pertama saya akan memberikan contoh dari senyawa bioaktif, yaitu ada lipid, protein, peptida, asam amino, kreokroptin, polisakarida, klorofil, karotenoid, vitamin, mineral, dan pigmen. Yang kedua, saya akan memberikan contoh tentang senyawa probiotik. Yang pertama ada yogurt, yang kedua ada keju, yang ketiga ada tempe, yang keempat ada acar, dan yang kelima ada kimchi. Selanjutnya, contoh senyawa dari prebiotik. Senyawa prebiotik ini yang pertama ada tanaman polong-polongan, seperti contohnya arcis dan buncis. Yang kedua ada dari buah-buahan, contohnya yaitu buah beri. Dan yang ketiga ada sayuran, contohnya yaitu asparagus dan bawang. Dan yang keempat ada makanan siap saji seperti roti, sereal, dan biskuit. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang contoh senyawa bioaktif, senyawa prebiotik, dan senyawa probiotik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, saya Rahma Pertiwi. Saya akan menjelaskan manfaat senyawa bioaktif, probiotik, dan prebiotik. Apa sih manfaat dari probiotik? 1. Membantu proses pencernaan. Probiotik baik untuk menjaga keseimbangan mikrobiota di dalam usus atau saluran pencernaan. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh. Probiotik umumnya dari golongan bakteri pembentuk asam laktat, di mana asam laktat berperan menjaga keseimbangan flora usus sehingga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 3. Antibiotik alternatif. Pemberian prebiotik yang menguntungkan usus dapat menjadi antibiotik alternatif. Lalu, apa sih manfaat dari prebiotik? 1. Prebiotik membantu kerja probiotik berkembang biak untuk menjaga kelancaran gerak usus dan meningkatkan berat feses. 2. Prebiotik meningkatkan penyerapan kalsium. 3. Prebiotik meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek. 4. Prebiotik inulin cocok untuk penderita diabetes. Nah, sekarang lo tahu kan manfaat dari probiotik dan prebiotik? Kali ini Rahma akan menjelaskan sumber-sumber probiotik dan prebiotik. Sumber probiotik, bakteri asam laktat sebagai probiotik dapat diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dalam bentuk suplemen probiotik, proses fermentasi pada pengolahan bahan makanan, atau dapat juga diisolasi di alam baik dari buah, sayuran, dan bahan makanan lainnya. Perbedaan lingkungan tumbuh bakteri asam laktat ini akan menghasilkan isolat bakteri asam laktat yang sangat bervariasi. Lalu sumber prebiotik. Sumber prebiotik dapat dijumpai di sekitar kita. Contohnya di sayuran ada di asparagus, bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan lain-lainnya. Pada buah-buahan dapat dijumpai di pisang, stroberi, blueberry, dan buah-buahan lainnya. Lalu pada makanan cepat saji dapat dijumpai di susu, yogurt, sereal, biskuit, roti, dan lain-lain. Selain itu dapat juga dijumpai di kacang-kacangan seperti buncis, kacang polong, dan jenis-jenis kacang-kacangan lainnya. Nah, sekarang udah tahu kan manfaat dari probiotik dan prebiotik? Jadi, jangan lupa konsumsi makanan prebiotik dan probiotik untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Terima kasih.